Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pertemuan besar kuil tidak memungkinkan seseorang untuk melukai atau membunuh musuh, tetapi makhluk buas yang dipanggil adalah pengecualian. Melihat Long Hao Shen, serangan pedangnya terlihat akan mengambil nyawa gorila Ice itu. Hanya ketika menghadapinya secara nyata, seseorang dapat benar-benar menyadari sejauh yang dicapai oleh niat pedangnya. Mencapai tingkat mewujudkan jiwa pedang, letusan niat pedangnya mencapai tingkat kekuatan yang cukup tinggi daripada Qiu Yonghao. Gorilla Es itu memiliki perasaan teror yang tak terlukiskan, dan langsung ditekan sampai batas tertentu, dan dikunci ke dalam keadaan yang tak terhindarkan. Yang bisa dilakukannya hanyalah berteriak dengan enggan, sambil menyilangkan tangannya untuk memblokir serangan. Tetapi semua orang bisa mengetahuinya, bahwa serangan pedang yang meluap dengan kekuatan yang turun, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia blokir. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam pandangan Chen Hongyu, Long Hao Shen pada akhirnya adalah Kapten Chen Ying'er, dan pada akhirnya tidak akan langsung pergi untuk membunuh. Gorilla Es yang ia kirim ini sebenarnya tidak memiliki banyak kegunaan, kecuali hanya untuk menunda Hao Shen. Tapi ledakan kekuatan Long Hao Shen yang tiba-tiba ini tidak hanya menunjukkan kekuatan besar Hao Shen padanya, tetapi juga membuatnya panik, dan mempercepat penyelesaian mantranya yang benar-benar menghancurkan ritmenya. Tapi Chen Hongyu marah pada ledakan kekuatan Long Hao Shen yang terlalu cepat, dan itu membuatnya sudah terlambat untuk menyelamatkan si gorila. Gorilla Es ini menjadi salah satu dari binatang ajaib yang telah dikontraknya, seandainya Long Hao Shen membunuhnya, kekuatannya akan sangat terpengaruh. Selain itu, seorang summoner memiliki emosi yang besar terhadap binatang ajaib yang telah dikasihinya. Untuk sesaat, Chen Hongyu tidak bisa membantu dan menjadi sangat marah, dan gelombang emosi yang besar naik ke dalam dirinya. Membagi dua menjadi serangan pedang. Tentu saja tidak, Long Hao Shen adalah Sion of Light, bukan Sion of Slaughter. Dan terlebih lagi, dia menghadapi salah satu sekutunya dari Temple Alliance, dan bukan iblis. Ketika pedang besar itu hendak membelah Gorilla Es, bila pedang itu tiba-tiba terbalik, dan serangannya berubah menjadi bagian yang tumpul, dan mengenai lengan Gorilla Es tersebut. Dalam pertempuran kemarin melawan Yang Haoyu, Hao Shen benar-benar ditekan dalam hal kultivasi, tetapi sebaliknya yang terjadi hari ini dengan Gorilla Es ini, yang energi spiritualnya telah sepenuhnya ditekan oleh lawannya. Bang! Tubuh Gorilla Es menghancurkan tanah yang kaku, dan serpihan-serpihan es berceceran di dadanya, serta sihir pertahanan yang melekat padanya semakin menusuk sepenuhnya. Kepalanya jatuh secara langsung, dan dari tampangnya, dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Itu karena Long Hao Shen menunjukkan belas kasihan. Setelah mematahkan lengan gorila, niat pedangnya yang besar melonjak di atas kepalanya, dan itu menyebabkannya kehilangan kesadarannya. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia memiliki setidaknya 10 cara untuk membunuh binatang ajaib dari peringkat ke-10 ini tanpa banyak usaha. Dengan lambaian tangannya, cahaya terang yang intens menyembur di sekitar Long Hao Shen, dan langsung menyelimuti seluruh bidang dalam sekejap, suara gema yang terdengar manis pun segera terdengar. Domain Dewa Cahaya. Saat ini, dia melepaskan perasaan ingin dikeluarkannya, dan tidak menunjukkan cadangan atau penyelidikan. Setelah pedang cahaya besar itu mengalahkan Gorilla Es, amplifikasi dari domain Dewa Cahaya bisa dirasakan, dan langsung mendapatkan substansinya. Long Hao Shen melambaikan tangan kanannya, dan segera menembakkan proyektil langsung ke gerbang cahaya itu. Di samping ini, kedua tangan Long Hao Shen disilangkan di depan tubuhnya, dan setelah Heart of Eternity berdenyut 3 kali, pedang berwarna putih lainnya langsung terbang, dan mengejar pedang cahaya besar itu yang secara langsung menyebabkannya berubah menjadi warna pijar. Niat pedang yang mengerikan bahkan menyebabkan retakan muncul di penghalang defensif di seberangnya. The Light God Domain bukan hanya tentang dominasi domain dan dominasi elemen. Tapi itu bisa menyebabkan semua kemampuan atribut cahaya Long Hao Shen untuk mendapatkan dorongan yang menakutkan. Pukulan ini menyatu dengan jiwa pedang, dan niat pedang dalam satu kesatuan. Melihat gerakan Long Hao Shen yang ditampilkan dari ruang kuil pejukin, Qiu Yonghao akhirnya mengerti mengapa Long Hao Shen bersikap lunak padanya pada hari itu.
Mampu memanfaatkan Sword Soul, itu tidak sesederhana hanya dengan memilikinya. Tentu saja, ini dicapai dengan bantuan domain Dewa Cahaya. Setelah berdiskusi dengan Yang Haoyu dan Chen Zidian, Long Haoshen sudah kembali berlatih di pengasingan selama sisa hari sebelumnya, dan sampai pertandingan hari ini. Hanya dalam 1 hari, ia telah memperoleh pemahaman baru tentang kemampuan domainnya. Secara alami, kultivasinya telah berkembang sesuai keinginannya. Pemahaman terbarunya yang diperoleh melalui pertempuran secara alami, itu menunjukkan efek terbesarnya. Setelah kebangkitannya, penyesalan terbesar Long Haoshen adalah menghilangnya peri Yating. Ketika hatinya hancur berkeping-keping, otomatis tungku spiritual yang menyatu dengannya juga menghilang saat itu juga, dan bahkan kemampuan tungku sein spiritualnya juga dibiarkan bersama dengannya. Dalam proses berpikir kembali tentang peri Yating, Long Haoshen memperoleh tingkat pemahaman yang lebih dalam terhadap niat pedangnya, yaitu, bagaimana caranya ia bisa mendapatkan jiwa pedang. Pada saat dia pertama kali memanfaatkan jiwa pedang, dia samar-samar menyadari bahwa peri Yating tidak benar-benar mati. Dia sepertinya masih ada di bagian tubuhnya, tetapi tidak bisa dirasakan dengan jelas. Dia percaya, bahwa selama jiwa pedangnya bisa tumbuh lebih kuat, akan datang suatu hari dia akan bisa membangunkan peri Yating dari tempat peristirahatannya. Jiwa pedang, seperti namanya, itu terjadi karena memberikan jiwanya kepada pedang seseorang. Niat pedang tanpa jiwa pedang, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Akibatnya, serangan dari niat pedang akan sering kurang efektif dalam kemampuan beradaptasi. Tetapi dengan jiwa di dalam pedang, niat pedang mendapatkan berbagai variasi, dan itu sudah pasti akan membuatnya jauh lebih kuat. Di masa lalu, ketika pedang suci Wielder Ye Wuxiang telah mencapai ranah ini, ia telah menjadi bakat nomor 1 di kuil pejuang. Dan sekarang, Long Haoshen juga telah mencapainya. Di ruangan kuil kesatria, Yang Haoyu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam kepada Long Haoshen. Pertandingan yang mereka miliki kemarin sebagian besar merupakan kontes domain. Jika pada saat itu Long Haoshen telah menggunakan niat pedangnya, dan menyatu dengan jiwa pedang bersamaan dengan domain Dewa Cahaya, itu akan menjadi ancaman besar terhadapnya. Hanya saja, karena mereka berdua tenggelam dalam bentrokan domain, Long Haoshen tidak menggunakannya. Meraung. Raungan gemuruh pun terdengar, dan segera, kilau 4 warna keluar dari gerbang cahaya itu, dan bertabrakan dengan pedang besar Long Haoshen. Ngomong-ngomong, sinar 4 warna itu benar-benar aneh. Setelah berselisih dengan pedang besar Long Haoshen yang menyatu dengan niat pedang dan jiwa pedang, itu tidak hanya menghentikan kemajuan pedang besar ini, tetapi juga terkondensasi menjadi 4 proyektil bola warna yang berbeda. Long Haoshen mendesak niat pedangnya, dan tiba-tiba saja domain Dewa Cahaya menyusut, lalu mengumpulkan efek penguatannya. Dan pada saat itu, keempat proyektil itu meledak. Sebuah kekuatan peledakan yang mengerikan segera menyebabkan tekanan besar langsung ke penghalang pertahanan di luar, sampai memaksa Chen Zidian untuk sekali lagi campur tangan secara pribadi. Pedang cahaya besar Long Haoshen hancur berkeping-keping, saat ia didorong 100 meter jauhnya bersama Divine Unicorn dengan sangat terkejut. Gerbang cahaya membesar, dan sosok besar bergegas keluar dari dalam. Itu tidak lain adalah binatang yang dikontrak Chen Hongyu, Chimera berkepala 4. Melihat Chimera berkepala 4, Long Haoshen hampir memiliki keinginan tak sadar untuk memanggil Hao Yue. Di depan penekanan darah Hao Yue, Chimera berkepala 4 ini seharusnya tidak ada gunanya. Tapi dengan sangat cepat, Long Haoshen menghilangkan pikiran-pikiran ini, karena dia merasakan bahwa Chimera berkepala 4 ini tampaknya telah tumbuh ke tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Perubahan pertama adalah untuk serangan sebelumnya kepada Long Haoshen, yang sudah mengerahkan semua kekuatannya. Bahkan pusat kekuatan besar dari peringkat ketiga atau keempat dari tingkat ke-9 akan merasa sulit untuk merespons. Itu adalah serangan yang mencampurkan niat pedang dan jiwa pedang, tapi itu hanya diterima seperti itu oleh Chimera berkepala 4. Itu jauh dari kekuatan sebelumnya, dan perbedaannya sangat luas. Perubahan lainnya adalah, bahwa di mata Chimera berkepala 4 ini, Long Haoshen bisa melihat kemarahan besar dan sifat manusia yang sangat ganas. Itu, seru Long Haoshen. Tanpa meninggalkan Long Haoshen waktu untuk merenungkan masalah ini, Chimera berkepala 4 meluncurkan serangan yang kuat, keempat kepalanya meludahkan napas secara bersamaan, dan tidak ditujukan langsung ke Long Haoshen, tetapi berkumpul di udara untuk berubah menjadi 4 bola yang ditembak dengan tajam ke arah Long Haoshen.
Sementara itu, sinar 4 warna seperti biru, merah, kuning, dan hijau, itu langsung menyebar dari Chimera berkepala 4. Itu sebenarnya domain 4 unsur. Chen Ying-er sangat terkejut melihat pemandangan ini, dan kemudian bergumam. Wow, kakek, untuk benar-benar mencapai fusi yang dikontrak, dia benar-benar telah menembus peringkat ketiga dari tingkat ke-9, seru si Loli. Lin Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu fusi yang dikontrak? Tanya Lin Xin. Chen Ying-er menjawab, itu adalah perpaduan antara summoner dan binatang terkontraknya. Kekuatan kakek saat ini telah menyatu dengan Chimera berkepala 4 Xingxuan. Tapi sisi buruknya adalah, dia tidak bisa menggunakan sihir pemanggil lagi dengan cara itu. Namun, kekuatan Xingxuan telah sangat ditingkatkan, dan sekarang telah sepenuhnya di bawah kendali kakek. Kemampuannya telah naik ke tingkat berikutnya, belumkah kamu melihat domain yang baru saja dilepaskan Xingxuan? Jawab si Loli. Kiki. Lin Xin tiba-tiba tertawa. Chen Ying-er bertanya dengan bingung, hei tukang ibat. Apa yang kamu tertawakan? Tanya si Loli dengan kesal. Lin Xin tertawa sambil menjawab. Oh iya, tiba-tiba aku menyadari, bahwa jika kamu naik ke peringkat ketiga dari tingkat ke-9, kamu akan memiliki kemampuan fusi yang dikontrak ini, bukankah itu akan mengubah kamu menjadi babi? Wahahaha, itu lucu sekali. Jawab Lin Xin sambil mengejek. Kamu, ucap Chen Ying yang meletus dengan marah, dan dengan keras mencubit pinggang Lin Xin. Yang lain sudah tidak bisa menahan tawanya juga. Sebenarnya, itulah yang sebenarnya terjadi. McDool hanya menjadi babi kecil, jika Chen Ying-er mengalami fusi kontrak dengannya, itu akan benar-benar mengubahnya menjadi babi. Di stadion, Long Hao Shen dapat merasakan ketidaknormalan pada Chimera berkepala 4, tetapi ia tidak menduganya, bahwa ini adalah perpaduan yang dikontrak antara Chen Hongyu dan Xingxuan. 4 sihir elemen yang kacau. Meskipun itu hanya ludah sederhana, keaslian kekuatannya sudah terbukti. Long Hao Shen tidak berani tinggal lebih lama. Mengangkat tangan kanannya, cahaya putih terang keluar langsung di ruang kosong, dan langsung membombardir kandang 4 unsur itu. Tebasan Isentan, Light of Trial, teriak Long Hao Shen. Pada saat cahaya percobaan ini meledak, ia mengeluarkan suara yang jernih dan menyebar kemana-mana. Di sekelilingnya, serangkaian malaikat samar-samar terlihat berputar-putar. Di tengah ledakan keras ini, sangkar 4 unsur pecah, dan meskipun kekuatan peledakan besarnya menelan cahaya percobaan, ia tidak terbang ke sisi Long Hao Shen sampai akhir. Di domain Dewa Cahaya, semua sihir cahaya akan langsung berkumpul menjadi milik Long Hao Shen. Bahkan mantra terlarang akan bekerja seperti itu. Sementara itu, kehabisan energi spiritualnya akan diminimalkan sampai batas terbesarnya. Setelah cahaya trial digunakan, tanduk unicorn ilahi mengeluarkan cahaya ilahi lainnya, dan itu menyebabkan tubuh Long Hao Shen berubah menjadi multiwarna. Jika dilihat dari tampilannya, kombinasi mereka tampak seperti alat ilahi. Tangan kanan Long Hao Shen diarahkan ke depan sekali lagi, dan menyebarkan lingkaran putih mistik dari domain Dewa Cahaya. Sebuah pemandangan aneh segera mengikuti, dan cincin cahaya putih yang dipancarkan oleh Chimera berkepala 4 Xingxuan tiba-tiba meleleh seperti salju. Setelah itu, ia tidak terus meludah sama sekali, dan kemudian menstabilkan domain mereka sendiri dengan sangat fokus. Itu, lingkaran menghilangkan elemen, seru Chen Hongyu. Chen Hongyu sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap Elemental Obliterating Halo bisa mencapai level seperti itu, dan bahkan bisa melemahkan domain miliknya. Ini jelas bukan hanya lingkaran penghapus elemental yang sederhana, tetapi harus menjadi lingkaran penghapus elemental yang sederhana, yang dikombinasikan dengan keturunan dewa. Dengan dorongan dari domain Dewa Cahaya, Elemental Obliterating Halo sudah mendekati level mantra terlarang. Selain itu, ia memiliki efek penahan hebat pada kemampuan elemen, dan menjadikannya counter sempurna terhadap domain Xingxuan. Terhadap Yang Haoyu yang budidayanya jauh melebihi miliknya, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen hanya bisa menahan bentrokan domain, tetapi di depan Chen Hongyu yang jarak tanamnya tidak begitu lebar, ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai penggunaan cahaya ini. Domain Dewa Elemental Obliterating Domain mendekati tingkat mantra terlarang, namun hanya menghabiskan 10.000 energi spiritual darinya. Hanya dengan 3 detak jantung keabadiannya, itu sudah cukup untuk mengisi kembali 10.000 energi spiritual ini. Efek Elemental Obliterating Halo bahkan lebih besar daripada yang dia harapkan.
Long Haoshen tiba-tiba memiliki kilasan pemahamannya. Kali ini, ia mengulurkan jarinya ke langit, saat Heart of Eternity di dadanya berdenyut dengan cepat. Seseorang dapat dengan jelas melihat halasi emas menyebar pada kecepatan yang mencengangkan dari tubuh Haoshen, dan itu merupakan bukti yang jelas dari output energi spiritual yang sangat tinggi. The Light God Domain berdenyut tiba-tiba, dan cakupannya tiba-tiba menjadi zona datar yang mencakup area melingkar, dan tampak sama seperti wanita yang berputar di rok panjang yang seksi. Area emas bundar menjadi lebih dan lebih substansial lagi, dan dalam gelombang tangan kanan Long Haoshen, domain Dewa Cahaya sekarang tiba-tiba memisahkan diri dari tubuhnya. Dia tampak agak lelah, jejak keringat yang samar terlihat menetes dari dahinya. Ketika domain Dewa Cahaya memisahkan diri dari tubuhnya, denyut jantung Eternity Long Haoshen mencapai kecepatan yang sangat tinggi, sampai-sampai penonton luar pun dapat mendengar detaknya. Lingkaran demi lingkaran cahaya warna-warni juga dirilis dari Divine Unicorn, dan itu memberikan segalanya untuk meningkatkan kekuatan Long Haoshen. Kemampuan seperti apa itu, dia dapat mengambil energi spiritual yang begitu besar. Ucap penonton. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah, Chen Hongyu yang percaya bahwa domain 4 elemen Xingxuan harus mampu menekan domain Dewa Cahaya Long Haoshen. Tetapi ketika bentrokan itu benar-benar terjadi, ia menyadari bahwa penilaiannya ini keliru. Memang benar, kombinasi dari 4 elemen alami harus lebih unggul dari cahaya, tetapi itu hanya dari segi efisiensi keseluruhan. Domain Dewa Cahaya Long Haoshen terlalu murni, karena melibatkan unsur cahaya dari kemurnian puncak, yang sudah menempatkannya pada standar yang berbeda dibandingkan dengan elemen domain 4 elemen. Pelepasan elemental obliterating halo kemudian menekan domainnya sekaligus, dan kali ini, Long Haoshen tiba-tiba merentangkan domainnya hingga ke ukuran yang sangat besar sampai 100 meter. Apa sebenarnya dia rencanakan? Pikir Chen Hongyu. Kekuatan penekan dari domain Dewa Cahaya menghilang sekaligus, karena berhenti bertentangan dengan domain 4 elemen. Namun, sebagai gantinya, Chen Hongyu memiliki perasaan bahaya yang semakin meningkat. Chimera Xingxuan 4 elemen menggeram dari semua kepalanya, lalu meludahi 4 baut kilat, yang semuanya meledak untuk membombardir Long Haoshen. Ini adalah teknik Truth Chen Hongyu. Seharusnya tidak diremehkan karena persiapannya yang singkat. Serangan ini sendiri menghabiskan lebih dari sepertiga energi spiritual fusi antara Xingxuan dan dia. Itu sudah melampaui mantra terlarang yang biasa, sementara itu juga membentang lebih dari 30 meter. Tepi lingkaran emas membuat kontak dengan baut 4 elemen itu. Suara gaduh yang aneh tiba-tiba terdengar di seluruh stadion, yang segera diikuti dengan baut 4 elemen yang terputus, dan membentuk pusaran di sekitar area lingkaran. Baut yang seharusnya memiliki kekuatan yang tak tertandingi itu, tiba-tiba saha pecah menjadi 4 baut dengan warna berbeda dalam bentuk yang mereka miliki sebelum bergabung bersama. Detik berikutnya, semuanya punah di tengah-tengah suara gaduh itu. Sementara itu, kabut cahaya keemasan perlahan maju, membuat kontak dengan domain 4 elemen yang menyusut. Adegan yang mengerikan pun muncul. Domain 4 elemen tiba-tiba berada di ambang terpotong-potong, hamparan tabrawak yang besar dipenuhi dengan cahaya dan memotong, dan dari bentrokan unsur, domain 4 elemen terus mengeluarkan keributan yang sengit, yang masing-masing menyebabkan 4 kabut berwarna untuk membubarkan dari Chimera berkepala 4, dan harus mundur sebagai hasilnya. Saat ini, pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 semuanya melihat dengan jelas alasan di balik bola cahaya Long Haoshen yang berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bergetar dengan berlimpah. Yang lebih mengerikannya lagi, itu memiliki efek yang mirip dengan elemental obliterating halo yang setingkat dengan mantra terlarang. Orang-orang segera bertanya-tanya, seberapa mengerikannya level kekuatan potongnya untuk dicapai. Ini jelas-jelas teknik domain. Seru Li Zengzi yang hampir kehilangan suaranya. Setelah Long Haoshen ditekan oleh teknik domain yang Haoyu sehari sebelumnya, hari ini ia menunjukkan kejutan yang menyenangkan bagi semua orang yang hadir di sini. Ia menggunakan teknik domain yang muncul dari domain Dewa Cahaya. Jika Long Haoshen mengatakan kepada mereka bahwa teknik domain ini sebenarnya baru saja muncul, dalam sekejap inspirasi, siapa yang tahu jika seseorang akan percaya akan hal itu? Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Long Haoshen jelas merasakan bahwa jika dia bisa mengompres area bola ini menjadi area yang lebih kecil, teknik domain ini akan mencapai tingkat kekuatan yang bahkan lebih mengerikan.
Prinsip-prinsip di balik teknik domain ini sangatlah sederhana, itu menggunakan riak cahaya yang dibuat sendiri oleh Long Hao Shen, dan juga elemental obliterating halo yang dimanipulasi melalui domain Dewa Cahaya. Proses ini mudah dijelaskan, tetapi untuk mencapainya sangatlah sulit. Jika bukan karena fisik Dewa Cahaya Long Hao Shen dan manipulasi sempurna domain Dewa Cahayanya, bagaimana mungkin ia bisa menggunakan teknik yang muncul dari domainnya, sehingga menciptakan teknik domain sendiri. Pada titik pertandingan ini, pemenangnya sudah bisa ditentukan. Meskipun perpaduan yang dikontrak Chen Hongyu dan Xing Xuan adalah hal yang kuat, mereka telah ditekan oleh domain Long Hao Shen, dan terlebih lagi, pemulihan energi spiritual mereka tidak sebanding dengan Long Hao Shen. Menambahkan bahwa teknik domain kedudukannya yang lebih tinggi ini, ia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Fluktuasi yang cepat terus berfluktuasi, saat bilah cahaya berputar yang mengerikan itu mendekatinya. Chen Hongyu sebenarnya benar-benar tidak mau menyerah dalam kompetisi. Namun, kata-kata menyerah keluar dari 4 kepala besar Xing Xuan, dan itu memberi Long Hao Shen kejutan. Pada saat ini Long Hao Shen akhirnya mengerti, bahwa Chen Hongyu ternyata telah menggunakan beberapa teknik mistik untuk menyatu dengan binatang yang dikontraknya. Dengan cara ini, bahkan jika Hao Yue dipanggil, efek penekan darah tidak akan sekuat itu. Ketika berbalik, Chimera dengan sedih masuk ke gerbang cahaya, dan saat berikutnya, Chen Hongyu keluar dengan ekspresi tak sedap untuk dipandang di wajahnya. Sebagai seseorang mengenai wajahnya sendiri dengan sangat penting, dia benar-benar tidak bisa menerima dikalahkan oleh seorang anak muda seperti Long Hao Shen. Itu sangat sulit untuk dipegang jauh di dalam hatinya. Namun meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Bukankah dia bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lain? Apa nama teknik domain kamu sebelumnya? Chen Hongyu bertanya dengan murung. Long Hao Shen terkejut, teknik domain? Oh iya, benar sekali. Seru Long Hao Shen. Kilasan pemahaman sebelumnya, tidak lain adalah teknik domain. Aku menyebutnya Divine Light Vault. Jawab Long Hao Shen. Divine Light Vault, seru Chen Hongyu sambil mendengus, dan kembali ke sisi kuil jiwa tanpa memutar kepalanya. Sansui Popo menemani suaminya kembali, dan tidak bisa menahan tawa ketika melihat wajahnya yang memerah. Biarkan saja, mengapa kamu mestu marah dengan anak muda? Kamu bahkan bukan pemimpin yang pertama yang dia kalahkan. Bahkan yang Hao Yu dan Qiu Yong Hao telah kalah, itu tidak akan menghilangkan muka kamu, ucap Sansui. Chen Hongyu mendengus. Apalagi yang bisa kamu sebutkan selain kehilangan muka itu? Apakah kamu tahu berapa usianya? Tanya Chen Hongyu. Sansui Popo tiba-tiba saja memiliki tatapan tajam. Apa yang kamu antusiaskan? Apakah kamu benar-benar membutuhkan aku untuk memberitahu kamu, bahwa memiliki usia lanjut tidak boleh menjadi alasan untuk memiliki ambisi? Apa gunanya hidup selama 100 tahun? Kamu orang tua, cepatlah kembali. Dengarkan aku, dan jangan membuat masalah untuk anak-anak, jawab Sansui. Chen Hongyu merasakan kedinginan. Meskipun kata-kata Sansui Popo tidak menyenangkan baginya, itu telah menarik perhatiannya. Tanpa ragu, pada sesi Great Gathering di kuil ini, Long Hao Shen dan Bright Glimmer of Hope tidak diragukan lagi, mereka telah menunjukkan kekuatan yang akan memberi mereka posisi yang menentukan dalam aliansi baru, terutama si Long Hao Shen ini. Dan dengan Chen Ying-er menjadi kawannya, suaminya mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak menjadi penyebab persahabatan mereka yang tak tergoyahkan untuk diombang-ambingkan. Berpikir kembali tentang bagaimana Long Hao Shen tidak ragu-ragu untuk menghadapi Dewa Iblis Penunggang Naga, dan Dewa Iblis Asmodeus demi Chen Ying-er, kulit Chen Hongyu menjadi lebih lembut dalam sekejap. Namun, dia masih tidak mau mengakui kekalahannya dalam argumen verbalnya. Ying-er benar-benar sial. Jika bukan karena bajingan kecil bernama Long Hao Shen ini, Ying-er yang merupakan keluarga kami, itu seharusnya telah menjadi pemimpin di generasinya, kata Chen Hongyu. Tidak ada kesalahan dalam apa yang dia katakan, kecuali bahwa ini bukan hanya untuk Long Hao Shen saja, tetapi juga Cai-er. Chen Ying-er juga merupakan talenta yang bangga dengan energi spiritual internal bawaan yang melampaui 90. Tetapi karena sifatnya, penguasaannya sedikit berbeda seperti Long Hao Shen atau Cai-er. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.